Tapi yang paling menarik, begitu berangkat baru pengen merubah jadi lebih baik, baru dihitung tuh langkah 1, 2, 3, 4 dihitung, tiba-tiba meninggal. Itu langkahnya jadi hitungan di sisi Allah. Jadi baru berniat untuk merubah itu sudah dihitung tobat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Trijaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya, dan provokasinya nggak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, nggak enak kelihatan, ya? Sorry ya. Nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia, pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepada dia. Ya, terkadang ketika ada seseorang yang dulunya nakal, bejat, entah itu preman, pemabuk, dan lain-lain, ketika dia mau bertobat, kembali ke jalan Allah, itu pasti ada orang yang berkata, ya percuma lu tobat, dosa lu itu terlalu banyak, Allah nggak akan menerima tobat lu. Kata-kata seperti itu ya kalian abaikan saja, jangan dihiraukan, karena yang berhak menerima taubat seorang hamba itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut. Siapa yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, kata Allah, hijrah. Hijrah itu berubah menjadi lebih baik. Tidak mesti pindah tempat, kecuali di tempat itu kondisinya tidak kondusif menjadikan dia lebih baik. Mau ngaji susah, mau sholat susah, pindah tempat. Tapi kalau di tempat itu sudah baik, cuman pribadinya kurang baik. Masjid dekat rumah, rumah nempel ke masjid bisa, atau dekat tapi belum terdorong untuk memakmurkan. Satu kali terdengar sayup-sayup ceramah keutamaan masjid, pengen merubah diri, berangkat kita. Tapi yang paling menarik, begitu berangkat baru pengen merubah jadi lebih baik, baru dihitung tuh langkah 1, 2, 3, 4 dihitung, tiba-tiba meninggal. Itu langkahnya jadi hitungan di sisi Allah. Jadi baru berniat untuk merubah itu sudah dihitung tobat tak? Nah, langkah yang kita tapakkan itu setiap langkahnya menggugurkan dosa dari taubat yang kita isi itu. Makanya kalau mau berangkat ke majelis ilmu, diisi di jalan, banyakin istighfar. Ya, betul sekali kata Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi. Maka dari itu yuk kita berhijrah, merubah diri kita menjadi lebih baik, yaitu jangan ditunda-tunda. Ya, kita paksakan diri kita, karena satu langkah kita menuju suatu kebaikan, ya mungkin ngaji ke suatu majelis itu ya, itu setiap langkah kita itu akan ditulis pahala kebaikan dan akan menggugurkan dosa kita. Dan begini, misalkan ketika kita berada di suatu tempat, ya mungkin tempat kerja, dan di tempat kerja itu menghalangi Anda untuk melaksanakan ibadah, ya intinya Anda nggak bisa sholat seperti itu, maka lebih baik Anda mencari tempat kerja yang lain yang tidak mengganggu ibadah Anda, jadi Anda bisa tetap sholat, bisa tetap ngaji, intinya tetap bisa ibadah lah. Yuk kita lanjut. Hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, tinggalkan segala yang dilarang. Minimal hati lebih tenang. Rezeki itu udah diatur. Tapi ketenangan itu senafas dengan ikhtiar. Jadi kalau nyari
sesuatu yang sudah diatur, ikuti aturannya, jangan keluar aturan. Dapatnya lebih banyak, iya, tapi ketenangan hilang. Mungkin terasa ada tambahan, tapi karena tidak berkah, ketenangannya hilang. Itu sudah rumus. Nah, jika kita ingin hidup kita itu merasa tenang, damai, tentram, maka dari itu tinggalkanlah segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cari rezeki ya dari yang halal, jangan yang haram ya disabet saja, jangan seperti itu. Karena kalau kita mencari rezeki harta yang haram, maka itu akan membuat hidup kita itu nggak tenang. Pasti akan ada rasa gelisah, gundah gulana. Maka dari itu carilah rezeki yang halal. Yuk kita lanjut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada seluruh hamba-hambaku yang merasa telah berlumur dosa pada dirinya, yang merasa telah berbuat banyak maksiat dan dosa, bahkan seakan menyimpulkan ini rasanya sulit mendapat rahmat Allah, kayaknya nggak mungkin ke surga. Maka turun ayat ini dengan mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau menyimpulkan demikian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha, tegaskan pada hatimu, pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sungguh aku tegaskan, Allah itu, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan selalu membuka peluang untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, agar engkau menjadi lebih baik, asal engkau mau koreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu disamakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, namanya disamakan dengan orang yang sedang menunaikan amal soleh. Jadi taubat itu amal soleh, ada pahalanya. Seperti kita mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ada pahalanya. Mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, sama-sama berpahala. Nah, jangan pernah kita itu berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun seburuk apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, sebesar sebanyak apapun dosa-dosa kita, ingatlah Allah itu maha luas ampunannya, lagi maha penyayang. Maka dari itu yuk kita berhijrah menuju lebih baik, selalu introspeksi diri, mengoreksi diri, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, atau kata-kata saya yang sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.